حمد ناعمين حمد الشاكرين حمد يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا حلالا طيبا وعملا متقبلا. Alhamdulillah, kesempatan pagi yang cerah ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala banyak kenikmatan yang jika kita menghitung nikmat tersebut niscaya kita tidak dapat menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Ini adalah kenikmatan yang luar biasa, baik itu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan nikmat-nikmat yang lainnya. Karena tidak sedikit di musim ini Bu ya, mulai bulan Berber, Oktober, November, Desember, mungkin dari keluarga kita, mungkin dari tetangga kita, sanak saudara, mungkin dari diri kita sendiri yang sudah melewati atau masih melewati masa-masa ujian, masa-masa dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Gimana kumaha damang Ibu? Sehat? Yakin sehat? Alhamdulillah. Ya. Sehat itu bisa dari sehat mental, rohani maupun sehat fisik kita, rohani maupun jasmani. Tentunya Bapak Ibu semua, ada Bapak ya? Saya sebutkan Bapak. Tentunya kita menginginkan hidup ini itu nyaman-nyaman, ya, enak-enak, nggak pernah ada masalah, ya. Baik diri kita dari ujung kepala, pundak, lutut, kaki sehat, ya. Begitu juga dengan keluarga kita, pasangan kita yang punya pasangan, anak kita, bahkan di sini kayaknya sudah ada yang punya cucu ya. Ada ya, cucu kita itu sehat semuanya. Ya, itu harapan kita. Tapi ternyata keinginan Allah itu bisa berbeda. Ya, keinginan Allah bisa beda. Kita menginginkan A, Allah menginginkan B, dan ternyata itu sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, sebelum lebih lanjut ya, karena tadi kan belum kenalan Ibu ya. Ya, nama saya mungkin sudah lihat di flyer, Badrudin, panggil saja kalau biasa di Multazam itu Ustadz Badar. Ya, Ustadz Badar. Kalau panggilan saya banyak banget Ibu ya. Saya di Multazam sejak 2003. Ya, sudah cukup lama di Kuningan, hampir 20 tahun. Ya, karena hidup di lingkungan pesantren, kadang jarang praktek bahasa Sunda. Ya, pengen banget bisa bahasa Sunda. Ya, kalau ngomong sih dengerin agak paham, tapi untuk menjawabnya itu kadang-kadang agak kesusahan. Ya, saya dari Lampung Ibu. Ada yang dari Lampung Sumatera? Ya, dari Lampung. Ya, tapi suku Jawa. Istri saya asal Tegal, domisili di Kuningan. Ya, kemana-mana Ibu ya. Lama di Jakarta. Ya, gado-gado pokoknya ya. Enak gado-gado insya Allah. Selain saya sebagai guru bimbingan konseling di Multazam, saya senang Ibu menggeluti namanya dunia kesehatan. Sejak 2005, pertama kali yang saya kenal adalah chef spiritual, emosional, freedom teknik. Sebuah teknik bagaimana melepaskan ya emosi yang negatif. Ya, kemudian saya juga mengenal 2010
18 sebelum pandemi, ya, itu teknik terapi cabai cabai rawit. Ada yang mau mencoba, Ibu? Cabai rawit, ya, sebelum lockdown. Maka kemarin saat pandemi kita melayani terapi online, ya, karena di cabai itu banyak manfaatnya. Kita nggak akan membahas masalah cabai. Ya. Kemudian 2020 Oktober masih pandemi, ya, saya mengupgrade diri saya dengan belajar ilmu PAS, ya, pengobatan akhir zaman. Di sini ada beberapa pasien saya, ya, Mimi, kemudian Ibu saya itu sama Ibu, iya, Alhamdulillah ibunya ya masih di Bandung, Bu, ya, Alhamdulillah. Ya, teknik yang lain ada, ya, hipnoterapi ada juga, ya. Nah, ini kehidupan saya, Bu, praktis. Saya senang, ya, akhirnya mengantarkan saya dikirim dari PPA, Pola Pertolongan Allah. Barangkali sudah ada yang mengenal atau sudah ada alumni di sini, Bu? PPA, ya, Pola Pertolongan Allah. Ini insya Allah Mimi sudah merasakan kelasnya, Bu Emil, ya, alumni, ya, bisa merasakan, nanti bisa di-sharingkan bagaimana manfaatnya dari ilmu PPA ini, ya. Belajarnya di masjid, Bu, belajarnya berbeda kalau PPA, belajarnya di hotel. Karena ada, ya, kadang-kadang ada orang yang butuh suasana baru, ya, itu nanti banyak pembahasan di PPA. Barangkali nanti ada yang dari ibu-ibu yang ingin merasakan, ya, nikmatnya belajar ilmu pola pertolongan Allah. Insya Allah tanggal 28 Desember kita adakan di Hotel Horizon. Ya, itu ada suasana beda yang akan dibawakan oleh para trainer PPA. Itu perkenalan cukup, ya. Ya, anak saya baru 5, Ibu. Begitu, Bu. 5, istri alhamdulillah komitmen 1 saja. Ya, insya Allah. Baik, karena tema kita adalah tentang kesehatan, ya, saya yakin ibu-ibu di sini pernah merasakan namanya sakit, ya. Pernah, Bu, ya? Saya yakin nggak ada manusia yang nggak pernah sakit selama hidupnya. Ya. Meskipun Fir'aun itu selama 40 tahun, Ibu, Fir'aun itu nggak pernah sakit. Keren nggak, Bu? Keren nggak? Keren apanya? Ya, kadang kita berpikirnya dari lahiriah. Orang yang nggak sakit ternyata keren, hebat. Tapi kadang, meskipun, ya, Bu, ya, tinggal kita melihat kesehariannya, melihat kepribadiannya, melihat sisi-sisi ruhnya seperti apa. Kalau orang yang baik, ya, keren, seperti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Nabi Muhammad selama hidup hanya sakit 2 kali. Ada yang bilang 3 kali. Ya. Kenapa? Karena Rasulullah begitu, ya, memposisikan dirinya itu lahir maupun batin itu pada fitrah ilahi. Jadi kalau hati kita, tubuh kita posisikan pada fitrah Allah, maka kita akan sehat, insya Allah. Tapi ada juga orang-orang yang seperti Fir'aun, ya, itu 40 tahun nggak sakit, itu bukan keren, ya, tapi sedang dibiarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dilepaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dia nggak sadar. Ya, ketika orang sudah dilepaskan oleh Allah, nggak diingatkan, ya, itu dosanya semakin menumpuk. Ya, maka di sini insya Allah kita akan belajar kepada 2 manusia terbaik. Belajar dari Nabi Muhammad, manusia yang paling sehat, dan belajar dari Nabi Ayub, orang yang paling sakit dan sabar. Ya. Kita belajar ke beliau, mereka ini sudah cukup, kepada Rasulullah dan kepada Nabi Ayub. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah dan apa yang dilakukan oleh Nabi Ayub saat sakit.
Ya, tapi kita di sini nggak bisa membahas semuanya, ya, karena ini panjang. Ya, terkait dengan Nabi Ayub aja kita belajar pas, ya. Pas itu ngambilnya dari inspirasi Nabi Ayub. Kita belajar basic itu 2 hari. Ya, kemudian ada upgrading. Kalau di dunia medis itu ada spesialis. Itu ada jantung, ada stroke, ada baby pass, ada kemudian ada Mariam melahirkan, ya, kemudian ada survival, itu biasanya di tempat bencana-bencana itu kepakai semuanya. Ya, kita akan bicara di sini terkait dengan Nabi Muhammad dulu, ya, bagaimana cara Nabi Muhammad kok bisa sehat seperti ini. Ya. Mohon maaf ya, ini nanti mungkin kalau di dunia medis mungkin ada pembahasan sendiri ya, dan itu bukan kafah saya ya, karena saya nggak mempelajari tentang medis, tapi sedikit banyak sebenarnya banyak teman-teman di medis itu sekarang juga sudah belajar, baik chef maupun pas. Itu dikolaborasi, sinergi itu cakep banget. Dan itu sudah banyak kepakai oleh para teman-teman di medis. Saya akan bercerita dulu Ibu ya. Bercerita sejak tahun 2015. Ya. Saat saya menggeluti baik chef ya, terutama chef ya, itu banyak hal-hal yang ternyata ya ketika kita melakukan ini itu ternyata simple banget. Ya, simple banget. Kadang-kadang saya juga bingung. Ya, saya sebagai praktisi, teman-teman juga sebagai praktisi itu bingung. Kok bisa? Gitu loh. Ya, bukan pasiennya, bukan kliennya yang bingung, kami sendiri awal-awal menerapkan ilmu ini juga bingung. Yang saya ceritakan pertama kali adalah saya pernah bertemu dengan bukan keponakan, sepupu, ya, anak bibi saya, orang Cepu, Jawa Tengah. Saat saya berkunjung tahun 2016, saat liburan sekolah itu bulan Januari, Desember atau Januari. Ketika dia bercerita, Mas, saya itu sudah sejak 2002, itu hampir tiap hari migrain. Migrain, Bu. Rasanya seperti apa, Bu, migrain itu, Bu? Yang sudah merasakan, itu sudah merasakanlah nikmatnya migrain setiap hari. Dan setiap hari saya harus konsumsi obat ya penghilang rasa nyeri. Ya. Sudah berobat kemana-mana Ibu ya. Udah asap, udah uap, udah apa. Nah, karena saya saat itu baru belajar, ya kan, baru belajar dan belum banyak jam terbang, saya maju mundur. Ingin nerap itu maju mundur. Iya enggak sih gitu kan? Ini kan sejak 2002 itu sudah cerita terapi ini enggak. Saya maju mundur. Hingga 2 hari itu saya ragu-ragu ingin menerapkan atau menerapi sepupu saya ini. Sampai saya sudah naik mobil, sudah manasin mobil, ya. Akhirnya saya berpikir, Ibu, apakah saya nggak dosa kalau saya meninggalkannya tanpa ikhtiar? Bisa jadi dengan ikhtiar inilah Allah memberikan jalan. Maju mundur, tapi apa iya ya? Nanti kalau nggak sembuh gimana? Ya, dak-dik, akhirnya Bismillah. Ya, saya yakinkan saya akan ikhtiar. Ya, akhirnya saya izin ke istri dan anak saya, nak sebentar ya, saya ingin nerapi bibi gitu kan. Saya turun dari mobil, saya datengin, saya terapi, saya gali akar masalahnya. Saya tanya, Mbak, ya, harusnya saya manggil Dik ya, karena dia usia lebih tua dari saya. Mbak, sejak 2002, ya, ini salah satu merilis Ibu, mencari akar masalah. Ya. Sejak 2002, sebelum 2002, apa peristiwa yang terjadi? Ya, ada peristiwa apa yang sampai sekarang barangkali masih dipikirkan? Beberapa menit, namanya Mbak Siti ya, itu menemukan, iya Mas, saat itu kan ceritanya saya mau duduk, ya, mau duduk di kursi, kemudian anak saya narik kursi, ya, sehingga saya
jatuh terbentur kepala di tembok. Oh, lalu apa Mbak? Diapain anaknya? Kira-kira nih ibu-ibu, saat kita mau seperti itu, yang itu melakukan anak kita, kira-kira apa yang kita lakukan biasanya? Berucap Alhamdulillah nggak? Alhamdulillah ya Allah. Ya? Atau anaknya dimarahin? Diamarahin, diomelin, dimarahin, dicubit, diapain? Refleks. Ya nggak Bu? Gitu nggak sih? Iya. Mungkin bukan kursi, mungkin yang lainnya gitu kan. Anak mecahin gelas, mungkin suami ngapain gitu kan. Refleks kita, ya, ikut manusia itu akan muncul sifat amarahnya. Saya marahin Mas, gitu kan. Oh, Mbak, tahu nggak kalau anak ini itu milik siapa? Milik Allah. Ketika Mbak marahin milik Allah, sadar nggak? Ya, sadar nggak bahwa bisa jadi Allah itu juga marah Mbak. Mbak itu sedang dijewer oleh Allah, tapi Mbak nggak sadar. Terus gimana Mas? Saya terapi, ada teknik Bu ya, tapi mungkin nggak bisa di sini ya, karena lama ya. Nanti mungkin pertemuan selanjutnya kalau berkenan kita langsung praktek tekniknya. Saya terapi, kemudian Mbak nanti pulang, temuin anak, ingatkan masa lalu, ya, ingatkan kejadian itu, kemudian minta maaf, ya, minta maaf ke anak tersebut. 3 bulan saat saya pelatihan terapi juga di Bogor, saya tanya, Mbak, gimana sakit kepalanya? Alhamdulillah, Mas, baru kambuh sekali. Ya. Kemudian beberapa bulan lagi, saya tanya lagi, ya, Mbak, gimana? Alhamdulillah Mas, ya, saya sudah tidak kambuh lagi. Pertanyaannya Bu, saya juga bertanya, kok bisa? Ini Mbak, cuma suruh apa tadi Bu? Cuma suruh apa? Minta maaf, ya kan? Padahal bisa jadi anak ini sudah nggak ada rasa lagi. Tapi ibu ini kan, si Mbak ini, ya sepupu saya ini kan belum sadar bahwa marahin anak itu adalah sebuah kesalahan. Kalau di PPA namanya ganjalan tisu. Ya, ibu-ibu pernah ke ATM? Pernah ke ATM? Ketika memasukkan kartu ATM, ya, ternyata di sini ada tisunya, ganjel. Uangnya keluar nggak Bu? Uangnya nggak keluar. Kalau kita nggak sadar, colok-colok terus, nggak akan keluar-keluar. Loh, ini kayaknya BSI-nya yang bermasalah, ganti muamalat, colok-colok lagi. Wah, muamalatnya bermasalah, ambil BCA, oh bermasalah. Semua dikeluarin kartu ATM-nya. Ya, selama belum mengambil tisunya, kira-kira uang bisa keluar nggak? Nggak bisa keluar. Kenapa? Karena ATM-nya itu nggak bisa mendeteksi, rusak sistemnya. Ya. Kisah satu. Ya. Mau kisah berapa Bu? Satu aja ya. Ya, itu kan orang lain. Baik, itu kan baru migrain. Ya, aslinya dengan minum obat tadi kan juga hilang tadi kan, karena nyerinya hilang gitu kan. Tapi dia belum sembuh. Ada ibu lagi, ya itu dikerucuk. Ya, datang ke Kriya Sehat saya, namanya Kriya Sehati, sehat sehati. Ya, meskipun masih numpang sana sini Bu ya, doakan mudah-mudahan udah punya gedung sendiri. Amin ya. Datang seminggu sebelum datang ke saya, itu sudah jadwal operasi di sebuah rumah sakit di Bandung. Tapi dia pengen nggak dioperasi, gitu kan? Karena siapapun sebenarnya nggak mau dioperasi Bu ya. Ya sebenarnya semua orang nggak mau dioperasi. Datang ikhtiar dibawa oleh teman salah satu alumni PPA. Ya, sama ibu itu kista. Ya sakit kista, dia datang itu sudah merunduk-runduk, badan itu sudah kurus banget ya, karena makannya sudah berkurang. Saya gali masalahnya. Ya, tetap akar masalahnya apa sih? Emosi negatif yang mengganjal apa? Akhirnya dia bercerita, ya Ustadz, saya sejak kelas 6 SD itu ditinggal oleh ibu. Ibunya meninggal ya.
Ibunya meninggal, nah kemudian bapak saya itu meninggalkan saya. Ya, dari kecil itu ditinggalkan, nggak diurus. Bahkan dititipin ke nenek. Biasanya gitu ya. Dititipin ke anak. Ya, bapaknya tahu karena rumahnya dekat. Ya, dan dia baru tahu beberapa kalau sudah dewasa kalau itu adalah bapaknya. Sakit hati lagi Ustaz. Saat saya mau menikah, dia nggak mau jadi wali. Cuek aja. Nah, padahal bapak kandungnya. Dari situ dia mempunyai rasa dendam kepada bapak kandungnya. Ya, setelah saya terapi, ya saya rilis, ya nggak cukup dirilis ibu, ya karena harus ketemu orangnya yang orangnya itu memahami kalau dia salah dan dimaafkan. Jadi saling memaafkan. Saya minta untuk datang. Ya. Logikanya bu, fitrah manusia bukan fitrah manusia, ego manusia. Ketika orang lain berbuat salah, ya kita suruh datengin, suruh memaafkan, kira-kira mudah nggak bu? Mudah nggak bu? Mudah nggak bu? Nggak mudah. Jangan ngomong susah bu, nggak mudah. Apa bedanya bu? Beda nggak? Beda. Ya, maka kita harus disiplin kata-kata bu ya. Kan ini salah satu healing itu adalah disiplin kata-kata. Ya, kalau disiplin kata-kata itu ada pembahasan detail lagi di magnet rezeki ya, Ustaz Nasrullah. Secara ego manusia, dia akan mengatakan, ini nggak sedikit ya, Ustaz, dia yang salah ngapain saya harus maafin? Nah, ya gak? Harusnya kan dia yang datang minta maaf. Masa saya udah menderita, ya maafin, enak amat, ya amat aja nggak enak, ya. Nah seperti ini biasanya saya provokasi. Ibu mau sembuh nggak? Ya mau gitu kan? Ya udah maafin. Nggak ada cara lain, Ustaz? Nggak. Nggak ada cara lain, ya. Teteh nanti datengin, maafin bapak. Maafin. Kan yang salah bapak bu. Ya maafin. Ya. Mikir dia kan, mikir. Ya. Akhirnya karena dia ingin sembuh dan nggak mau dioperasi, datang tuh. Ya. Sebulan saya WA. Teh, gimana temannya? Alhamdulillah Ustaz, sudah bekerja. Ya, sekarang badannya sudah gemuk. Bukan gemuk ya, berisi dan nggak jadi operasi. Malah bapaknya Ustaz. Nah, kira-kira bapaknya kenapa? Bapaknya kenapa kira-kira? Bapaknya Ustadz seminggu setelah dimaafkan anaknya meninggal. Tuh, saya kepikirannya bahagianya bu, bukan si teteh ini sembuh. Ya senang sih, ya sembuh. Tapi yang paling membahagiakan saya adalah apa? Ya, karena menjadi wasilah anak dan bapak ini saling memaafkan. Ya. Karena namanya hubungan manusia itu kalau di dunia nggak selesai, di akhirat nanti namanya bapak itu nggak akan memaafkan ibu, anak juga nggak akan memaafkan bapaknya. Nama di akhirat itu tinggal hisabnya. Jadi nanti saling mengadu. Anak ngadu bapaknya, bapak ngadu anaknya, istri ngadu suaminya, suami ngadu anak. Adanya dua-duaan aja. Dia yang salah, dia gini, dia gini. Itu di akhirat. Maka selesaikan di dunia ketika ada permasalahan. Maka itu saya senang banget bu, senang. Ya, sebelum meninggal anaknya sudah memaafkan bapaknya. Ya orang tua kandung sendiri loh bu, yang menjadi wasilah lahirnya di dunia. Kok nggak dimaafkan? Meskipun ya bapak salah gitu kan? Karena kewajiban orang tua adalah mendidik dan membesarkan anak. Tapi apapun itu, ya anak juga nggak punya kewenangan, ya untuk menggenjal anaknya sampai nanti di surga. Kasihan. Nah itu kisah apa lagi bu? Ya, kira-kira aneh nggak bu? Aneh nggak bu? Aneh nggak sih bu? Aneh ya? Ya, secara logika aneh. Tapi pertanyaannya adalah, siapa yang memerintahkan kita untuk memaafkan? Siapa bu?
Ya. Allah yang memerintahkan hambanya untuk saling memaafkan. Bahkan saat Abu Bakar bersumpah, ya, jadi Abu Bakar itu punya anak bibi yang setiap hari itu selalu memberikan ma'isyah, menanggung hidup, namanya Mistoh. Mistoh ini anak bibi Abu Bakar. Ya. Pada suatu hari terjadi kan hadisul ifki, ya, yang Bunda Aisyah difitnah karena difitnah selingkuh. Ya. Sebagai bapak, ya kan, Abu Bakar rasa gitu kan. Meskipun sahabat juga merasa enak gitu kan. Ini bukan siapa-siapa yang fitnah. Orang yang selama ini dikasih makan, ya, nggak punya cilok kasih cilok. Zaman dulu ada cilok nggak, Bu? Ya, jadi nggak sekolah disekolahin, ya, sakit diantarkan ke rumah sakit. Ini ada masalah kok ikut-ikutan, ya. Akhirnya bersumpah, mulai saat ini saya nggak akan memberi mistoh ini dan itu. Ya. Apa yang terjadi? Turunlah ayat Al-Quran. Kenapa? Karena Allah nggak menginginkan sahabat, ya, sahabat Nabi yang mulia, ya, Abu Bakar itu bergelimang dosa. Ya. Akhirnya turun ayat, perintah Allah adalah waliyafu waliyasfahu. Hai Abu Bakar, maafkan dan berlapang dadalah. Dua loh, Bu, nggak cukup memaafkan, tapi berlapang dada. Apa bedanya? Kalau memaafkan lebih masih mudah, ya kan? Udah saya maafkan, ya. Tapi di sini kalau ketemu masih, ya, mau pengajian misalnya, ada undangan pengajian, ngintip-ngintip dulu, kira-kira ibu ini hadir nggak ya? Kalau hadir saya nggak hadir, nah, itu berarti dia nggak lapang dada. Ya, tahu namanya si A, ya, di sana juga ada namanya A, beda orang tapi satu nama, tak, langsung ingat si dia. Nah, itu namanya belum berlapang dada. Maka ada salah satu peserta kajian di Ciawi, di Sidaraja, minta, bagaimana caranya Ustaz? Saya udah begitu, udah memaafkan, kok masih nggak plong-plong? Gimana syaratnya, apa lagi yang harus saya lakukan? Saya minta kasih hadiah. Apa Ustaz? Kasih hadiah. Beli hadiah, ya, bisa dari momen ulang tahunnya, datengin dia, kasih hadiah. Aduh Ustaz, maju mundur berat ya. Pokoknya nggak ada kata lain, Bu, ya, ibu harus kasih hadiah ke dia. Kenapa? Kenapa, Bu? Dalam hadis kan jelas tuh, tahabu, saling memberi hadiah maka engkau akan saling mencintai. Ibu kalau nggak berani datang langsung, tinggal pakai Gojek, pakai Grab gampang, ya, kirim. Nanti kalau dia nggak memaafkan, ibu gimana, Bu? Kasih lagi. Lah belum apa-apa aja pikirannya kan sudah, nanti dia kalau nggak memaafkan, kan gitu. Itu siapa yang sebenarnya yang apa, yang menghalangi? Kan kita sendiri, ya. Itu kita harus apa? Harus disiplin kata, disiplin pikiran dari hal-hal yang negatif. Ya, saya belum tanya lagi, karena saya belum isi lagi. Nanti saya tanya lagi. Saya warning ibu itu, Bu, nanti saya ketemu lagi akan saya tanyakan, ibu sudah melakukan ini belum? Ya, buat apa? Ngisi doang, tapi nggak praktek, ya nggak, Bu? Ya. Saya kalau ngisi kajian praktekin. Nah, nanti ibu juga ada praktek. Ya, siap, Bu, ya? Siap. Oke. Nah, dari kisah tadi ibu, ya, dari kisah-kisah ini banyak banget kisahnya dari berbagai macam penyakit. Ya, ya penyakitnya ya nggak jauh dari kepala, pundak, lutut, kaki, ya, Bu, ya. Ya. Tuh, ada yang sakit lutut, Bu? Ada yang sakit lutut? Sudah mulai, ya? Ya, Insya Allah. Asap urat. Ya? Siapa yang dimaafin gitu kan? Yakin ibu gak ada yang dimaafin, yakin? Ya. Ya tadi ibu mikir-mikir berarti ya. Ini sampai siapa yang
belum saya maafkan. Padahal ibu udah maafin bu ya, bu semua bu ya. Tapi kok masih ada bu ya. Nanti bu ada yang lainnya bu. Ya, ada yang lainnya. Oke, pertanyaan ibu ya. Kira-kira nih bu, ketika kita mengetahui ilmu teknik nanti ya, ini penting nggak bu? Penting nggak? Penting atau penting banget? Penting bu. Ya. Teknik ini penting banget ibu. Kita bisa untuk ikhtiar ya kesehatan diri kita, untuk keluarga kita dan orang lain. Ya. Jadi ketika nanti menemukan keluarga kita begini begitu, nggak panik duluan. Ya, nggak panik duluan. Beda kalau dengan dokter, ya keluarganya dokter, nggak panik. Ya karena tahu ilmunya. Ya nggak bunyi kan? Ketika ada di rumah nggak panik kan? Oh, terkadang ya. Oh gitu ya. Ya. Ya, tetap aja Bu ya, tetap ya, tetap. Ya. Tapi setelah itu kan nggak lama ya, karena sudah sedikit banyak lebih tahu lah gitu. Artinya Ibu ya, ketika kita membeli teknik ini, dan teknik ini ternyata sudah diajarkan. Al-Quran sudah mengajarkan, Nabi Muhammad juga sudah mengajarkan. Ya, maka hadis itu yang dikatakan Rasulullah, kalau kita berpegangan kepada dua sumber ini, Al-Quran dan hadis, aman. Aman. Ya. Apa nggak sakit Ustaz? Ya Allah alam, kan sakitnya dari Allah. Nah, kan? Ya. Jangan sampai Ustaz, kenapa ya? Saya sudah ikut pengajian, rutin di Sakinah. Ya. Nggak telat. Kurang di Sakinah, pengajian yang lainnya. Ya, di Zoom ikutin. Ya, sering sedekah. Ya. Sudah umrah berkali-kali. Ya. Sudah haji misalnya. Cuma baca Quran, tapi kok masih sakit. Why? Gitu kan. Ngapain harus saya? Gitu kan. Kenapa kok nggak ya itu? Itu nggak jarang sholat, jarang sedekah, jarang ikut pengajian, sehat-sehat Ustaz. Ya, kita mau ngikutin Nabi Muhammad, Nabi Ayub atau Firaun? Ya, itu. Ya, kenapa tidak? Ya, kata Allah, kenapa tidak? Nabi Muhammad hambaku, yang ku sayangi, yang ku cintai. Ya, Nabi Ayub juga nabiku, ya, yang ku cintai, yang ku sayangin. Kan saya uji. Ya kamu itu sopo? Saha. Rika saha. Ya. Nabi aja diuji sakit, masa kita pengen sehat kalau diberi sakit? Wah, kemana-mana. Sakit gigi sehari aja Bu ya. Ya Allah, lebih baik sakit hati ya Allah daripada sakit gigi. Ya kan kita sudah nguling-nguling gitu kan. Anak ini terbawa marah, emosi gitu kan. Padahal yang sakit cuma gigi. Gigi sakit yang berapa? Satu. Ya, gigi satu aja kita sudah uring-uringan. Kan? Belum sakit yang lain. Ya, maka ketika kita sakit, yang perlu kita sadari adalah yang pertama, ridho, terima, itu cukup Bu. Ya, orang kalau sudah menerima ridho, itu bisa sembuh kok. Benar. Ya, saya pernah sakit biduran. Ini saya cerita Bu ya. Saya pernah biduran. Tadi kan orang lain ya, saya sendiri sekarang. Saya pernah biduran. Apa biduran Bu? Ya, gatal nggak Bu? Gatal ya? Itu baru seumur hidup saya sakit itu Bu. Ya, sekitar tahun berapa kemarin? Sebelum pandemi. Ketika sakit, biduran, gatal, istri saya sudah minta saya ke dokter. Ya, istri saya masih kuat mazhab medisnya ya. Saya ikhtiarnya dengan medisnya dengan bedak. Ya, bedak apa itu? Gatal. Ya, itulah pokoknya yang untuk gatal-gatal gitu. Saya bedakin, ya. Ternyata masih gatal. Ya. Mulai malam, subuh itu masih bentol-bentol. Istri saya masuk, ya, tidak nyaranin, Pak ke dokter aja. Ya. Ya, sabar gitu kan. Akhirnya saya terbaring di ranjang,
saya diem. Yang saya lakukan diem. Diam. Cicing. Ya. Kalau tadi kan saya tapping tuh. Saya udah tapping malam, Bu. Ini nama tapping. Ya. Ikhlas. Udah saya tapping gitu kan. Nggak sembuh-sembuh. Kasih bedak. Nggak sembuh-sembuh. Akhirnya saya diem. Saya diem, ya. Kemudian saya menyadarin, ya. Saya rasakan gatalnya, Bu. Saya nikmati gatalin, saya syukurin. Alhamdulillah ya Allah. Engkau beri tubuh hamba ini rasa sakit. Kenapa, Bu? Karena hanya orang hidup yang bisa merasakan sakit. Ya, itu saya sadarin. Kemudian saya baca doa ya Nabi Nabi Yunus ya. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadz zalimin. Ketika zalimin, saya teringat dosa-dosa saya istighfar. Istighfar, astagfirullahaladzim, istighfar, ya. Yes. 2 menit, Bu. 2 atau 3 menit, langsung celing, Bu. Saya periksa, gatalnya nggak ada, bentolnya nggak ada. Istri saya masuk lagi, Pak, ke dokter. Saya buka paha saya, Bu. Yang tuh bentolnya gede-gede gitu kan. Saya buka paha saya, istri saya kaget. Kaget gitu kan. Istri kaget, saya juga kaget. Kok bisa? Ya. Akhirnya saya tersadar, Bu. Kadang ketika kita ikhtiar ke sana kemari, sakit, ke dokter sana, ke dokter sini, ke habib sana, ke tabib sini, pakai ramuan itu nggak sembuh. Ya, bisa jadi saat itu kita mengandalkan, ya, atau menuhankan yang namanya ikhtiar. Ini nanti dikupas habis tuntas di kelas PPA, Bu. Itu saya sarankan ikut, Bu, benar. Ya, kelas PPA tanggal 28 Desember. Ya, ketika kita menuhankan ikhtiar dengan berbagai macam ikhtiar bumi, bisa jadi Allah nggak rindu. Karena kita terlepas connecting dengan Allah. Karena saat itu saya terlepas ya kan. Tapi saat saya diam saja, pasrahkan total bergantung pada Allah, menyadari diri kita itu penuh dosa, ya, kemudian tetap bersyukur dengan rasa sakit, ternyata bisa jadi Allah ridho. Karena hanya mengandalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini nggak 1-2 kali. Ya, bukan kan banyak ketika Nabi Ibrahim akan dilempar ke api, apa yang bisa dilakukan oleh Nabi Ibrahim? Apa meronta-ronta? Minta tolong Satpol PP? Enggak. Nelpon ke sana kemari? Enggak. Ya, ikhlas. Total bergantung, berserah diri kepada Allah. Dilemparkan api jadi dingin. Kalau kita dilemparkan, bisa jadi dingin juga, Bu. Ya kan? Kan yang bisa mengizinkan api itu panas atau enggaknya kan Allah. Iya. Wah, gitu kan. Meskipun selama ini ya belum ada yang dilemparkan dingin juga, Bu ya. Tapi kita belum bisa mengoreksi apakah kepasrahan orang yang dilemparkan itu sekuat Nabi Ibrahim. Ya. Nabi siapa lagi? Nabi Yunus dilemparkan, ya, ditelan, ya, dalam 3 kegelapan. Gelapnya malam, gelapnya lautan, gelapnya perut ikan. Ya, apa yang dilakukan? Apakah Nabi Yunus merobek-robek perut ikan? Secara logika, kalau mau keluar apa, Bu? Dirobek. Ususnya ditarik-tarik, usus ini mati, keluar. Logikanya. Ya. Tapi Nabi Yunus nggak melakukan itu. Apa yang dilakukan Nabi Yunus? Menyadari bahwa saya masuk perut ikan ini adalah karena kesalahan saya. Apa kesalahan Nabi Yunus? Meninggalkan kaumnya. Suruh dakwah, tapi meninggalkan kaumnya. Kenapa meninggalkan Nabi Yunus? Karena Nabi Yunus capek, didakwahi, nggak nurut-nurut. Ya, kesal. Ya, suami misalnya udah dimasakin enak-enak, sudah dituangin nasinya, udah disediakan es tehnya, ya, masaknya udah mulai jam 5 pagi, belum masak, nyambi, nyuci,
nyambi nyuapin anak, nggak dimakan. Kesel nggak Bu? Kesel nggak Bu? Pernah Bu gitu Bu? Pernah. Kenapa kesel Bu? Nggak menghargai. Ya kenapa kita kesel? Kenapa kesel ke suami? Karena kita, kok kita? Ibu kali. Karena kebanyakan, ya nggak kebanyakan lah. Karena ada ya ibu-ibu kalau masak itu bukan karena Allah, tapi karena suami. Ingin dipuji suami, ingin dicintai suami, ingin diberi uang lebih suami, ingin digituin suami. Ya enggak Bu? Ini kan? Maka ketika orang mengharapkan pujian dari makhluknya, maka tunggu-tunggu pasti akan kecewa. Tapi kalau kita masakannya karena Allah, mau makan nggak makan, makan sendiri. Ya kan? Ya, makan sendiri. Tinggal diambil, kasihkan tetangga, sedekah tetangga, dapat pahala, dapat pahala. Besok masakin lagi, gitu lagi, ikutin lagi. Kalau nggak makan lagi, tanya Bu, ulah cicing. Ini kebanyakan ibu-ibu tuh istri itu cicing diem ketika suami itu nggak sesuai dengan harapan. Tanya, Mas, Pi, masakan apa sih yang diinginkan? Ayo, apakah masakan mama kurang enak? Pengen bumbu yang seperti apa? Siap. Woi. Tanya, ya. Kalau nggak tanya, apa yang terjadi? Pikiran kita, hati kita berkeliaran kemana-mana. Oh, ternyata suami sudah nggak cinta sama aku. Woi. Sudah pusing begitu, ada laporan dari tetangga WA. Set, Bu, kok suami ibu sering makan di sana ya? Ah, di mana Bu? Di warung sana, warung ini gitu kan. Waduh, gitu kan. Langsung gitu kan. Ya. Tahu nggak Bu? Wah, bumbu ini setan. Tahu nggak Bu? Itu pelayannya itu Bu. Waduh. Masih single gitu kan. Aduh, emang rame Bu sana. Masakannya enak banget. Aku juga pernah merasakan. Setan mulai masuk tuh. Jangan-jangan suami nih ya. Awas nih kalau pulang. Sudah nggak tenang Bu gitu kan. Ya, anak minta makan. Udah, cacing. Udah, anak kena. Ya, tetangga mau ketok-ketok pada mau ngasih buah mangga, nggak dibukain. Udah karena gendek. Emosi memuncak, kepala pusing, udah. Nah, ini salah satu gejala, hati-hati Bu, darah tinggi nyumbat lama-lama, stroke, atau sakit jantung bocor. Itu kan, kalau emosi kan, ngumpat jantung kan lebih cepat yang seharusnya. Itu kan, kalau nggak sesuai dengan fitrah, udah, penyakit apapun akan muncul. Ya, maka Ibu, nanti kalau masaklah karena Allah. Dan ternyata orang yang masak dengan penuh cinta dan sayang, ya, dan yakin bahwa yang menimbulkan rasa enak itu adalah Allah. Yakin, nanti suami akan makan. Kalau nggak makan, udah ikhlasin aja, nggak usah berpikir kemana-mana. Ya, saya Bu ya, ya. Belum masak, habis masak nggak mau makan, ketika mandi bla 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 bla, anduk lempar ke mobil, lempar ke sana, lempar ke sini, atas TV, kemana-mana. Ya, kesel nggak Bu? Kesel nggak Bu? Ngapain kesel? Tinggal diambil, alhamdulillah ya Allah, pahala, jemur. Alhamdulillah ya Allah, pahala, jemur. Ya, enak Bu. Ya. Kita nggak akan ngulang-ngulang gitu kan. Enak pokoknya. Ya. Jadi Ibu, salah satu trik untuk agar suami pasangan berubah itu bukan fokus untuk perubahan pasangan, tapi perbaiki diri kita. Ya. Ada salah seorang ya yang sudah nikah 5 tahun WA. Ya, saya sudah nggak kuat, pengen pisah. Ntar dulu Bu, apa ini ceritanya gitu kan? Cerita WA panjang banget Bu.
Ya, saya suruh datang nggak datang. Ya, kadang-kadang gitu Bu. Ini siapa ya? Gitu kan kadang. Ya, tapi saya tahu orangnya. Kadang ada, ini siapa? Dia menyembunyikan identitas dirinya. Tapi nggak apa-apa. Ya, yang penting terselesaikan. Udah cerita panjang, ya. Akhirnya saya hanya minta dia melakukan dua hal. Ya, sekarang fokus dua hal ini. Yang pertama, tulis mulai dari awal menikah sampai sekarang kebaikan-kebaikan suami. Aduh, gitu kan? Ya. Berapa Ustaz? Minimal kalau nggak salah 5, pokoknya 5 sampai 10. Yang kedua, ya, tulis jurnal syukur. Jurnal syukur. Tulis, saya kasih contohnya. Contohnya, alhamdulillah ya Allah masih bisa berkedip. Nah, mata berkedip, ada yang nggak pernah mensyukurin? Ada nggak, Bu? Syukur mata bisa berkedip. Coba nggak bisa berkedip. Coba Ibu. Ibu melotot aja tuh. 2 jam aja, Bu. Itu nikmat. Ini kadang-kadang kita itu apa ya? Mensyukuri itu sesuatu yang berbentuk yang datang gitu loh. Ya, datang baru syukurin, dikasih ini baru syukurin, ya. Dapat anak syukurin, dapat jodoh syukurin. Tapi kita nggak mensyukurin sesuatu yang sudah kita diberikan oleh Allah. Seminggu, ya, si teteh ini WA, Ustaz, alhamdulillah suami sudah baik, sudah berubah. Diapain teh? Nggak diapa-apain. Hanya melaksanakan apa yang Ustaz sarankan. Kalau selama ini apa yang diminta ibu? Marah ke suaminya. Wah, kayak anak kecil aja. Gitu aja gini. Hei, ngomel. Berubah kenapa sih? Gini. Jadi pengennya itu dengan diomongin suaminya berubah. Dengan diomongin suaminya nurut. Tapi ternyata laki-laki itu kadang-kadang juga punya ego, Bu, gitu kan. Siapa sih yang mau dinasehatin? Ya, Bu. Rata-rata orangnya nggak mau dinasehatin. Ya, ibarat permasalahan itu seperti ini, Bu, ya. Air, ya. Ini ke air kan bermasalah itu. So, ya. Ketika kita ingin menghentikan ini, tapi kita semakin berhenti kamu. Berhenti nggak sih? Berhenti nggak Bu air, Bu? Enggak. Semakin bergolak. Bagaimana cara menghentikannya? Diam. Cicing. Diemin. Nah, diemin aja, Bu. Masya Allah, alhamdulillah ya Allah. Suami saya bagir amat ya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih ya Allah, Engkau telah kirimkan suami seperti ini ya Allah. Alhamdulillah. Tenangkan hati. Ya Allah, anak yang satu ini ya Allah, Masya Allah, banyak mengundang pahala. Dengan sabar ya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Tenangkan diri. Ya, jadi ketika kita tenang, kita diamankan, air diam. Ketika kita fokus untuk perubahan diri kita, tenang diri kita, maka energi positif akan ke suami, akan ke anak. Tapi kalau energi negatif yang muncul, ya hati-hati. Itu tanpa terasa, ya, karena hati itu berbicara jauh lebih, kalau nggak 1 sampai 500 ya kali lebih tajam daripada lisan. Ya, maka hati-hati dengan hati kita. Baik, jadi ilmu ini penting Bu ya. Ya. Nanti bisa untuk diri kita sendiri, untuk keluarga kita, untuk orang lain. Bahkan untuk hewan juga bisa Bu. Iya. Teman-teman kita itu nerapi hewan. Ya, beberapa kali saya juga nerapi kucing. Ya, karena Islam kan rahmatan lil alamin. Nah, ini berapa menit lagi Bu? Jangan lama-lama Bu ya. Iya. Udah 45 menit tadi Bu. Tadi udah 45 menit. Ini baru pembukaan Ibu. Ini baru pembukaan ya. Ini ibu udah ngeliatin jam, ini mau masak apa ini. Tapi udah masak semua Bu ya. Nah, oke. Lalu apa yang perlu kita tiru dari Nabi Muhammad SAW? Ada 3 pola. 3 pola setidaknya yang bisa kita tiru. Yang pertama, pola pikir. Ya, pola pikir itu termasuk perasaan, ya. Perasaan itu lahir dari hati. Kemudian pola makan dan pola hidup. Ya.
Ada istilah terkait dengan pola pikir atau perasaan, ya. Jadi mind body, ya, connection. Jadi antara pikiran dan tubuh kita itu akan terkoneksi, nggak bisa dipisahkan. Ya. Maka hati-hati dengan yang namanya perasaan negatif, perasaan negatif, pikiran yang negatif itu hati-hati. Ya. Bukankah kita sering, gitu kan? Ya. Kenapa anak ada yang ringkih, sering sakit-sakitan saat kecipratan air hujan, padahal belum kecipratan. Ada anak yang kuat, bahkan hujan-hujanan berjam-jam. Ini perlu ditelusuri. Ketika ada anak yang hujan kemudian sakit, ya, kehujanan sakit, bisa jadi, ya, bukan karena anaknya ini yang memang lemah, tapi dia sudah ada mental block dalam dirinya. Siapa yang memberikan itu? Orang-orang sekelilingnya. Hei, jangan hujan-hujanan, nanti sakit. Hei, jangan makan ini, nanti asam urat. Ya. Ketika berkali-kali cekokin anak, hujan sakit, hujan sakit, hujan sakit, hujan sakit. Ketika sakit, tuh kan bener sakit. Ibu bilang apa? Jangan hujan-hujanan, nanti sakit. Diyakinin, itu namanya limiting belief. Keyakinan, mental block. Itu hati-hati, Bu. Ya. Kalau memang hujan itu penyebab sakit, harusnya semua sakit. Tapi kan enggak. Gitu kan. Maka cek Ibu ya. Ini bukan hanya hujan, yang lain juga seperti itu. Saya kira-kira selama ini apa yang kita ucapkan, ya, yang menyebabkan diri kita, keluarga kita itu kok sakit. Namanya nanti kita ada merilis, Ibu, merilis emosi. Nah, kalau di kelas itu kita merilis 50 minimal, Bu. Nah, kalau merilis emosi ini nanti adanya di kelas SAFE, ya, spiritual, emosional, freedom, teknik. Ya, kalau offline itu antara 2.500.000 sampai 3.500.000. Ya, nanti tanggal 11-12 Desember ada di Jakarta. Kalau yang offline. Sekarang gampang. Ya, zaman-zaman canggih bisa ikut online. Ya. Yang gratis aja, Bu. Nanti gratis itu setiap malam Sabtu, malam Kamis. Itu ada, tapi cuma sekilas, Ibu. Namanya gratis, Bu, ya. Ada sekilas. Ya, tapi udah powerful. Nanti saya share ya ke Ibu, nanti kalau ada terapi SAFE online gratis, ikut aja. Kalau yang mau berbayar itu bisa diputar kapan aja, karena di platform itu nggak sampai 300. Ya, nggak sampai 300, tapi fisik aja. Ya, bukan masalah ke detail keluarga, ke anak, kemudian ke keberuntungan, itu ada lagi nanti. Ya, itu di total solution. Nah, pola pikir. Kenapa pola pikir ini penting, Ibu? Ya. Pernah ada sahabat itu yang datang, yang sakit, ya, kemudian Rasulullah datang, ya, itu demam tinggi, kemudian didoakan oleh Rasulullah. Tapi apa jawab sahabat ini? Ya Rasulullah, saya seperti ini kayak mau mati, ya, terasanya mau mati. Apa kata Rasulullah? Innallaha indadzonni abdi. Sesungguhnya Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya. Kalau kamu nyangka demam ini akan menyebabkan atau mengantarkan kamu mati, itu sesuai dengan pikiran kamu. Ya. Maka hati-hati, hati-hati dengan pikiran kita, hati-hati dengan perasaan kita yang negatif. Dengan ucapan, ya. Sahabat tadi kan cuma ngomong begitu, tapi langsung Rasulullah. Lah kalau kamu yakin seperti itu, ya udah, bisa jadi seperti itu. Ya. Maka ada sesuatu doa yang diajarkan Rasulullah SAW supaya kita itu tenang. Ya. Kan hal seperti tadi kan menyebabkan kita nggak tenang, Bu, ya. Suami yang tadi nggak makan kan nggak tenang. Suami yang melempar anduk kemana-mana itu kan karena kita nggak tenang. Ya. Kemudian anak hujan-hujanan itu kan karena kita nggak tenang, gitu kan. Atau
kejadian-kejadian yang terjadi di sekitar kita, ya, yang menyebabkan kita nggak tenang. Kenapa kita nggak tenang? Karena bisa jadi kita belum meminta kepada Allah suatu doa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa doanya? Allahumma inni as'aluka bika nafsan mutmainnah. Ya Allah, aku mohon kepadamu, ya, hati perasaan yang tenang. Ya, nanti saya share Bu ya. Saya share aja. Hati yang tenang. Hati yang tenang itu manakala bisa melakukan 3 hal. Lanjutan hadis tadi, tu'minu biliqa'i. Orang yang hatinya tenang manakala merasa bahwa dia itu bertemu dengan Allah. Yakin akan bertemu dengan Allah. Ya. Ibu kesel sama suami, misalnya suami melakukan hal-hal yang menjengkelkan, ya, itu sebenarnya ibu bisa bertemu dengan Allah kalau kita sabar. Kan Al-Quran begitu. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah. Ini pakainya sesungguhnya lebih. Ini dalam bahasa Arab itu namanya taukid. Takkid. Inna. Sesungguhnya. Ya. Sesungguhnya Allah itu bersama orang yang sabar. Ya. Tapi kalau kita nggak yakin bahwa dalam permasalahan itu akan ketemu dengan Allah, timbulnya adalah marah, emosi. Ya. Tu'minu biliqa'i wa tardo biqada'i. Orang yang tenang hatinya ketika dia menerima, ridho dengan apa yang ada, dengan permasalahan-permasalahan yang ada. Ya. Bahkan dalam penelitian, permasalahan manusia, baik itu masalah uang, masalah finansial, masalah keluarga, masalah hubungan, masalah fisik, masalah apapun, ternyata ketika diteliti, ada buku ya, diteliti dari 100 permasalahan, ya, sumber akar masalahnya, dipres lagi dari 50, kemudian diteliti lagi sampai 10, teliti lagi sampai 3, dan diteliti sampai 1. Ternyata problem akar masalah manusia semuanya bersumber pada satu ini, yaitu tidak ridho, tidak menerima. Ada masalah keluarga, sahabat, pekerjaan, kalau nggak ridho, ya pasti hatinya akan tenang, pasti dia akan punya masalah. Masalah kesehatan juga masalah, kemudian rezeki juga masalah. Ini penelitian panjang loh Bu. Tidak ridho itu melebar kemana-mana. Ya. Bahkan ternyata yang lebih ngeri lagi Bu, ketika kita tidak mau menerima dengan kenyataan kejadian saat ini, dalam sebuah hadis, malam yardo, malam yashkur ala ni'ma'i. Siapa yang tidak bersyukur terhadap nikmat-nikmat yang telah kuberikan kepadamu, walam yasbir bibalai, yang tidak sabar atas ujian, walam yardo ala qodoi, dan tidak ridho dengan ketentuanku, apa hukumannya? Nggak syukur, nggak sabar, nggak ridho. Ternyata hukumannya apa? Falyahruj minas samawati wal ard. Silahkan keluar dari kolong langit dan bumi. Waliyattakhid robban siwaya, dan carilah Tuhan selain aku. Ngeri nggak Bu? Diusir dari kolong langit dan bumi, barikan mana kita? Diusir. Bayangkan ibu aja kalau diusir dari naudzubillah gitu kan, orang-orang diusir dari rumahnya, bagaimana Bu? Orang Palestina itu diusir dari rumahnya, bagaimana Bu? Diusir dari pekerjaan, gimana Bu rasanya? Diusir dari keluarga, bagaimana perasaannya Bu? Itu aja sudah ulang-ulangan, ya. Padahal masih bisa nyari tempat lain. Ini dari kolong langit dan bumi. Apalagi suruh mencari Tuhan selain Allah. Ya, sedang kita yakin tidak Tuhan selain Allah. Ya. Jadi saat kita ingin hati kita tenang, ya, selain yakin bertemu dengan Allah, kemudian ridho dengan ketentuannya, yang ketiga adalah takna ala atoik, bi atoik,
ya, merasa cukup dengan pemberiannya. Ya, 3 hal itu kita miliki, insya Allah hati kita akan tenang. Apapun permasalahan hidup, tenang. Ya, asam urat, tenang. Ya Bu, migrain, tenang. Ya, asam lambung, tenang. Udah, yakin. Ya, yakin apapun yang diberikan oleh Allah itu hal yang baik bagi kita. Udah habis waktunya Bu. Udah habis ya. Oh gitu ya, enggak. Oke, Ibu nanti kita tutup dengan kita praktek ya. Kita praktek healing ya, sebentar ya. Nanti kita praktek, mudah-mudahan bisa Ibu praktekkan di rumah maupun di untuk keluarganya. Nah, ini baru separuh Bu. Baik, barangkali ada yang mau tanya jawab Bu ya. Mangga ya Bu. Nanti dilanjutkan materinya, ditanya jawab Bu ya. Ditanya jawab. Mangga ya Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah orang sakit itu ya? Apakah orang yang sakit itu karena akibat dari dosa yang ia lakukan? Jawabannya iya dan tidak. Iya, benar. Allah itu sangat menyayangi hambanya. Allah sangat menginginkan hambanya itu masuk surga dengan jalan yang bermacam-macam. Ada orang yang diridhai Allah, dia banyak pahalanya, itu dari amalan-amalan. Tapi kadang ada orang yang nggak punya amalan, ya, tapi diinginkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjadi hambanya, diampuni dosa-dosanya. Salah satunya adalah karena pahalanya kurang, amal ibadahnya kurang, maka Allah memberikannya lewat sakit. Dari dosanya, iya. Karena ketika orang diuji, maka akan berguguran dosanya seperti gugurnya daun-daun dari pepohonan. Ya. Maka saat kita sakit, ya, seperti saya tadi, ya, ikhtiar iya, boleh ikhtiar. Tapi yang paling penting adalah istighfar. Minta ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang perlu kita rilis? Setidaknya 3 Bu ya. Ya, yang perlu kita perbagi hubungan. Ya, yaitu hubungan dengan Allah, hubungan dengan manusia, hubungan dengan selain manusia. Nah, hubungan manusia ini biasanya makin banyak. Hubungan manusia dengan orang tua, hubungan dengan pasangan, hubungan dengan anak, hubungan dengan orang lain. Ya. Coba dicek Bu. Kira-kira hubungan mana yang selama ini mengganjal dalam hati kita? Rilis. Kalau sama manusia, seperti yang kisah tadi, datengin, minta maaf kalau kita salah, dan maafkan kalau dia salah. Itu akan menggugurkan dosa. Ya. Maka ketika sakit, ya, pertama terima. Ya. Maka salah satu teknik terapinya nanti kita menerima dulu. Ketika sudah menerima bahwa saya itu sakit, ya, kalau ini dosa-dosa saya, ampuni ya Allah, gitu kan. Kemudian serahkan kesembuhan kepada Allah. Yang kedua, ya, selain sakit itu karena dosa kita, karena Allah ingin membersihkan dosa-dosa kita, ya, itu adalah untuk meningkatkan derajat kita. Ya. Karena mayurdillahu khairon ibtalahu. Kalau Allah menginginkan kebaikan kepada hambanya, pasti akan diuji. Ya. Kita kan udah lulus SD semua kan Bu ya? Udah lulus SMP semua, mau naik kelas gimana Bu? Kalau ada yang nolak, Pak Guru, maaf Pak Kepala Sekolah, saya nggak mau ikut ujian. Iya, cing mau naik nggak naik terserah. Kira-kira naik kelas nggak Bu?
Ya enggak, karena syaratnya enggak ada. Syarat naik kelas ada nilai. Syarat dapat nilai ikut ujian. Nah, hidup juga begitu. Ya, ketika kita ingin naik, ya diuji Allah. Ketika diuji Allah, pahami, oh, Allah ingin menaikkan derajat saya. Maka tidak ada kata lain kecuali ridho, sabar, syukur. Ridho, sabar, syukur. Ya. Tapi tidak semua, Bu, ya. Karena hamba Allah yang dicintai, ya, itu bukan karena dosanya, tapi ingin menaikkan derajat. Tapi kalau kita nanti sakit, jangan terlalu pede juga. Wah, saya nggak punya dosa kok, nggak mungkin kan dosa. Wah, ini kan Allah ingin menaikkan derajat saya. Gitu. Ya. Karena kita masih banyak kesalahan, gitu kan. Maka istighfar dulu. Ibu ya, mungkin Ibu. Ada lagi Ibu? Ya, mangga Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang mengatakan itu adalah kenyataannya benar. Terus satu itu langsung tapi dia tidak terima. Sudah dari itu dan maaf gitu. Dia memaafkan gitu. Jadi gimana? Jadi kalau ada orang yang menyalahkan kita gitu ya, tapi kita nggak merasa kalau kita itu salah, ya apa yang harus kita lakukan? Menurut saya Bu ya, yang pertama kita tanya, tabayun, klarifikasi ke orang tersebut. Kira-kira kesalahan saya apa? Selunjukkan Ibu. Ya. Kalau dia pokoknya salah deh, pokoknya kamu salah. Ya, pokoknya nggak bisa dilukiskan dengan kata-kata. Kayak cinta aja Bu ya. Ya. Kalau dia ngomong seperti itu Bu, ya, dan dia nggak mau bisa menjelaskan, cari temennya, temen yang akrab, ya, cari tahu. Biasanya kalau ada orang itu ngobrol, ya, si itu gini. Ya. Kalau misalnya dia nggak punya teman atau temannya juga nggak mau ngakuin misalnya, ya, apa yang bisa kita lakukan Bu? Ya udah, Ibu terima sabar, koreksi diri, mohon ampun pada Allah. Ya Allah, kalau memang saya itu salah, ya ampuni dosa saya, ya, lembutkan hati saya dan maafkan. Kalau memang teman tetangga itu salah, ya Allah, maafkan dia, lembutkan hatinya. Doakan, ya. 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 Iya, doakan kebaikan. Ya. Iya, betul. Iya. Yang penting kita nggak merasa bahasa itu nggak pernah salah gitu kan. Bisa jadi kesalahan yang lain, ya kesalahan yang lain, tapi dia dikait-kaitkan, bisa jadi. Ya, makanya kita jangan, oh nggak mungkin saya salah, nggak. Kita terima dulu, terima, maka tadi minta kepada Allah, kemudian maafkan dia, legowo aja. Ya jangankan kita Ibu, Nabi Muhammad aja, dicaci maki, dituduh ini dan itu, gitu kan? Ketika sakit, didatengin Bu. Nah, dia nanti kalau dia dapat apa, Ibu datengin. Kalau dia ulang tahun kasih hadiah Bu. Bisa nggak Bu? Insya Allah itu berarti Ibu legowo. Ya, kalau ngasih hadiah aja berat, dia punya acara Ibu nggak datang, itu berarti belum legowo. Ya, Nabi Muhammad kan legowo, yang sakit datengin, gitu kan? Ya, kemudian disapa, dikasih ini, ya itu cara melembutkan hati. Ya, cara melembutkan hati. Seperti itu Bu ya. Jadi tetap tenang aja Bu ya.
tenang aja. Pokoknya fokus ke Allah, bahwa Allah yang lebih tahu daripada kita. Manggami. Sudah ada masalah dengan. Tapi kalau kita menghindar orang tersebut takut terjadi lagi, gimana? Boleh kita menjauh menghindar daripada lagi terjadi lagi begitu tidak sakit lagi tidak menghindar aja sakit gimana? Ya. Memang baiknya kalau kita menginginkan saudara kita itu berada dalam jalan yang benar, sedianya kita mendekati. Ya. Tapi kalau kita nggak ingin terbawa karena kita belum kuat, nggak masalah kita menghindari, tapi tetap doakan dia yang terbaik. Doakan. Ya. Ya. Udah biasa. Tapi kan belum ada kalau misalnya akan gitu tapi atau nanti itu lagi tapi lagi gitu. Jadi ya nggak apa masa dijauhin dulu tapi tetap ya minta ke Allah ya pokoknya jangan lupa doain sahabat kita gitu. Satu lagi ya enggak Ibu. Kalau keluarga kita ada yang sakit ya kita sudah minta beliau minta yang sakit ya tentunya minta yang sakit ibu kan dan itu berbanyak istighfar dan tobat kemudian yakin bahwa sakit ini bukan karena Allah nggak cinta bukan kalau ingin menyiksa hambanya justru Allah itu cinta kepada hambanya justru Allah menginginkan yang terbaik untuk nanti di kehidupan yang lebih kekal lagi ya maka apa yang disampaikan oleh salah satu sahabat ya yang saat sakit epilepsi ya dia datang kepada Rasulullah ya Rasulullah saya tuh sakit begini-begini tolong ya Rasulullah ya doakan saya kan doa engkau mustajab akhirnya Nabi ingin berdoa ketika mau berdoa malaikat turun ya Rasul hampir saja Allah ini mengabulkan hamba ini masuk surga dengan sakitnya ya dengan akibat sakit ini Allah itu memasukkan dia ke dalam surga akhirnya Nabi berhenti berdoa ya belum berdoa kemudian disamperin sahabat tadi wahai sahabatku ketika saya mau berdoa malaikat Jibril turun menyampaikan bahwa kalau engkau sabar dengan sakitmu maka engkau akan masuk surga sudah dijamin masuk surga sekarang pilih mana mau saya doakan sembuh atau tetap kondisi seperti ini kira-kira kalau kita seperti itu Bu kita pilih yang mana Bu Bu pilih yang mana Bu pilih sehat pilih masuk surga kalau kita pilih dua-duanya kan Bu ya tapi sahabat tadi enggak Bu sahabat tadi enggak ya tapi permintaannya satu tapi saya minta ya Rasulullah saat saya nanti kambuh Allah menjaga aurat saya itu permintaannya akhirnya Rasulullah berdoa ya Allah saat dia kambuh jagalah auratnya biasanya kan terbuka auratnya habis itu beliau kambuh masih kambuh tapi auratnya nggak pernah terbuka Masya Allah ya tingkat keyakinan keimanan para sahabat seperti itu ya milih ya kehidupan yang lebih panjang daripada hanya sekedar ingin meminta kesembuhan tapi apa nggak boleh minta sembuh boleh karena ikhtiar itu ibadah saat sudah ikhtiar ke sana ke sini belum tetap senantiasa ikhtiar Bu ikhtiar doa mohon ampun kalau memang qadarullah sampai Allah menjemput masih dalam kondisi sakit yakin bahwa Allah telah menggugurkan dosa-dosanya semua itu janji Allah ya itu Bu ya
Introspeksi tetap Bu, ya. Introspeksi tetap. Ya kalau kita salah, mohon ampun, doa gitu kan. Ya, insya Allah ya. Dengan ujian sedikit pun hingga ketika duri itu menusuk, itu menghampiri dosa. Ketika Allah memberikan kita kegelisahan, ya, kesedihan, itu menggugurkan dosa. Apapun Ibu, ya. Dapat kenikmatan, kita bersyukur, mendapat musibah, kita sabar. Udah itu ladang pahala. Ya, emang nggak mudah, ya. Syukur, sabar, syukur, sabar. Kasih sakit, syukur. Lu kok syukur? Kasih sakit kok syukur kenapa Bu? Ya tadi, karena Allah sudah menjanjikan gugur dosa, ninggalkan derajatnya. Kenapa nggak bersyukur? Syukurin aja sakit itu. Bahkan kadang-kadang beberapa pasien fokus mensyukurin tubuh yang lain. Ini salah satu tip ya. Pertama mensyukurin tubuh yang sakit karena banyak manfaatnya. Yang kedua mensyukurin fokus ke tubuh yang lainnya. Misalnya sakit mata, ya jangan fokus ke matanya. Syukurin telinga, alhamdulillah Allah, telinga masih sehat. Besok nulis jurnal syukur lagi, alhamdulillah Allah, mata masih sehat sebelah kanan. Alhamdulillah Allah, jantung masih sehat. Ya, ternyata itu bisa mendatangkan kesembuhan. Kenapa? Karena Allah ridho. Ya. Jadi intinya husnudzon. Husnudzon kepada Allah, sembuh nggak sembuh, husnudzon. Sembuh nggak sembuh, Allah pasti menginginkan kebaikan bagi hambanya. Ya, bahkan kata Gus Baha, selama kita masih menyembah Allah dan bernafas, dua Bu, menyembah Allah dan bernafas, maka semuanya baik-baik aja. Mau suami begitu, selama dia masih menyembah Allah dan bernafas, baik-baik aja. Anak yang seperti itu, selama masih menyembah Allah dan bernafas, baik-baik aja. Selama kita masih sakit, selama kita masih menyembah Allah dan bernafas, semua baik-baik saja. Ya kan Bu? Ya kan? Dua itu kan? Kita menyembah Allah, ya, orang sehat, orang kaya, orang ini, tapi nggak menyembah Allah. Ya, orang ini menyembah Allah tapi nggak bernafas, ya mati. Itu Bu ya. Bu. Semuanya baik-baik Bu ya. Ya. Nah, husnudzon ini juga nanti dikupas tuntas di kelas PPA. Ya, sampai prakteknya, sampai detik-detiknya ya, pokoknya dasar banget. Ya, ikutlah Bu ya. Kalau nggak bisa ikut tanggal ini, ya tahun berikutnya. Tapi tahun berikutnya mulai 2023 itu memang biayanya naik. Ya, kalau sekarang di 2002 ini biayanya 750. Saat belajar aja kok bayar, yang gratis saja banyak. Ya, kalau belum merasakan memang gitu Bu. Saya juga begitu Bu. Ya, apalagi saya kan baca kitab-kitab, maaf ya, kitab-kitab kan udah baca. Oh, belajar tauhid ya, bayar aja gitu kan. Tapi saya niatkan, Bismillah pasti ada manfaatnya. Nggak mungkin teman SMS kalau nggak diizinkan oleh Allah. Nggak mungkin saya ngomong ini, saya merekomendasikan kelas PPA kalau nggak diizinkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Tuh, luar biasa. Ini Mimi sudah riset berapa kali ini? 4 kali, ngulang 4 kali. Ternyata nggak bosan-bosan. Karena yang memberikan materi itu berbeda-beda. Insya Allah Bu ya. Namanya belajar itu di mana aja Bu ya, Insya Allah. Ada Teh Dini, itu juga alumni, Kak Emil, Teh Aat ya. Itu para alumni Insya Allah. Ya, yang terakhir Ibu ya, yang terakhir kita tutup, kita praktek Bu ya. Tapi prakteknya baru sekian persen Bu ya. Nanti besok kita sambung lagi ya. Ini baru pola pikir ya Bu ya. Boleh pola pikir, nanti pola hidupnya nanti tadi ya, teknik pas ya, pengobatan akhir zaman. Kenapa akhir zaman? Nah, nanti insya Allah kita akan bertemu lagi. Sekarang kita akan praktek di pola pikir Ibu ya. Sekarang yang sedang sakit misalnya, ya sakit fisik, ya, Ibu fokus ya, satu Bu ya. Kalau misalnya kepala, pundak, lutut, kaki sakit, satu, yang dipikirkan satu, lutut aja. Sakit pinggang aja dipikirkan, oke? Yang kedua, ya, coba tentukan emosi apa
yang selama ini mengganjal. Bisa. Iya, tadi kan Bu ya, 80-90% penyakit fisik itu dari emosi. Ini penelitian. Ya, emosi itu bukannya marah ya, sedih, kecewa, dendam, marah, kemudian takut, khawatir, ya, dan lain sebagainya. Ya, jadi sumber ya, 5 sumber penderitaan hidup. Yang pertama, menyesali masa lalu. Ya, masa lalu ya udah tinggalkan, seperti spion Bu, kecil, masa lalu itu kecil. Jadi kan pelajaran aja. Kedua, sumber penderitaan hidup adalah tidak menerima kondisi saat ini. Yang ketiga, takut akan masa depan. Belum di jalan aja sudah takut. Itu menderita Bu. Yang keempat, tidak mau memaafkan. Ya, itu nyesek Bu, nyesek ya. Kita nggak mau maafkan, kita sakit, dianya enak-enak, hidup nyaman, tertawa, ketiwi, ya kita yang menderita. Dan yang kelima, sumber penderitaan hidup adalah meletakkan kebahagiaan di mulut orang lain. Meletakkan kebahagiaan di mulut orang lain. Apa kata orang? Ya, pasti akan sengsara. Oke. Oke, silakan Ibu, udah ketemu akar masalah emosi, ya. Ya, kita merilis yang emosinya, Bu. Ya, silakan Ibu, kira-kira apa emosi selama ini yang sering mengganjal, rasa sedih misalnya, oh sedih karena dia begini, begitu, orang tua begini, sedih. Khawatir karena nanti masa depan anak begini-begini atau apa. Oke, atau kecewa dengan siapa? Biasanya orang terdekat Ibu ya. Kebanyakan dengan orang terdekat. Udah ketemu Ibu? Udah ketemu ya akar masalahnya? Oke, emosinya ketemu ya. Oke. Yuk kita praktek Bu ya. Kita praktek doa aja Bu ya. Belum ke teknik tappingnya. Ini ada titik spiritual sini Bu ya. Ibu pegang. Ada. Ya. Ya, belum apa-apa sudah ini ya, vibras ya. Nanti memang salah satu efeknya itu mendawa ya, atau buang angin, atau tambahnya pusing ada yang perut mual ada. Ya, itu salah satu efeknya. Ya di sini Bu ya. Ini ada titik sore spot ini Bu ya. Ini kalau dipencet sakit. Ada ya Bu ya? Ini saklar saraf kalau di kita Bu ya. Sore spot namanya. Sore spot. Oke. Udah ketemu Bu? Yang agak nyeri. Ya. Ada ya? Kalau nggak ketemu ya nggak apa-apa. Ya, oke, bismillah. Nanti dalam hati aja Bu ya. Ya, dipencet agak sakit. Jangan keras-keras, nanti tetangganya tahu. Oh, kamu punya masalah ini ya. Udah, kalau punya masalah aib sendiri itu tutup sendiri Bu ya. Jangan diumbar. Oke, bismillah. Jadi ini lagi begini Bu, tapinya ya. Misal Ibu punya emosi dengan itu ya. Ya Allah, meskipun hamba merasa kecewa, sedih atau apa ya, dengan dia karena apa, sampaikan dalam doa, karena dia pernah gini. Tapi hamba ikhlas menerima rasa sedih ini. Hamba memaafkannya. Serahkan ketenangan hati ini dan kesembuhan sakitku kepadamu. Oke ya? Oke, nanti ikutin aja Bu ya. Bismillah. Ada kadang-kadang detox Bu ya. Detox itu seperti HP dilepas Bu. HP dilepas, jangan dikantongin. Nah itu detox. Atau jam. Jam tangan itu juga bisa jadi detox. Nggak usah Bu ya. Karena pengalaman kita dulu saat kelas di hilang Pak, karena sangat terbuai, lupa masukin cincin mas kawinnya seharga 25 juta. Akhirnya dipraktekin
teknik save ya saat di kamar hotel, save. Ya Allah, meskipun saya merasa kehilangan dengan cincin mas kawin ini, tapi hamba ikhlas, hamba ridho. Kalau emang ini rezeki ya Allah, pasti engkau akan mengembalikan kepada hamba. Ketika dia merilis emosinya seperti itu, paginya datang orang yang nganterin. Gitu ya. Gampang bagi Allah Bu ya. Bangga. Yuk kita praktek Bu ya. Bismillah. Ini kita nitik ini doang Bu ya. Bukan ke titik meridian yang lain. Titik meridian lain. Yuk, yuk tarik nafas Ibu. Tarik nafas lewat hidung dan keluarkan lewat mulut. Sadari bahwa kita masih bisa bernafas. Sadari bahwa Allah masih memberikan kita nikmat bernafas. Tarik nafas lagi. Tarik nafas lagi. Yuk kita berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ya ikutin Ibu, ya Allah, meskipun hamba merasa, sebutkan apa yang Ibu rasakan. Emosi apa yang Ibu rasakan, sebutkan. Meskipun hamba merasa sedih, meskipun hamba merasa kecewa, meskipun hamba merasa sakit hati, kepada sebutkan. Karena dia sebutkan apa yang ia lakukan. Tapi hamba ikhlas ya Allah menerima rasa sakit ini, menerima rasa sedih ini, menerima rasa kecewa ini. Hamba memaafkannya ya Allah. Hamba memaafkannya. Kuserahkan ketenangan hati ini dan kesembuhan sakitku kepadamu. Ulangi lagi. Ya Allah, meskipun hamba merasa sakit hati, kecewa, takut, marah, sebutkan emosinya, kepada sebutkan namanya dan bayangkan wajahnya. Hamba ikhlas ya Allah, ridho menerima rasa sakit ini, rasa kecewa ini. Hamba memaafkannya ya Allah. Kuserahkan ketenangan hati ini dan kesembuhanku kepadamu. Sekali lagi, ya Allah, meskipun hamba merasa sakit hati, kecewa, marah, benci, dendam, sebutkan emosi, kepada sebutkan namanya, bayangkan wajahnya, bayangkan tempatnya, di mana dia membuat atau mengatakan sesuatu yang menyakitkan hati ibu. Tapi hamba ikhlas ya Allah, hamba pasrah ya Allah, hamba memaafkan ya Allah, karena hamba ingin engkau maafkan. Kuserahkan ya Allah ketenangan hati ini dan kesembuhanku kepadamu. Ya Allah, maafkan hamba ya Allah. Maafkan hamba jika selama ini hamba masih sering menumpuk-numpuk sampah emosi dalam hati hamba. Hamba masih berat untuk memaafkan hamba-hambamu. Padahal hamba tahu ya Allah, engkaulah yang menghadirkannya. Engkaulah yang menginginkan kebaikan pada diri hamba. Maafkan hamba ya Allah. Jika dosa-dosa ini, jika dosa hamba ini
yang menyebabkan sakit hamba, sakit fisik hamba. Maafkan dosa hamba ya Rabb. Jika selama ini hamba masih banyak menuntut dan kurang bersyukur kepadamu. Padahal engkau telah memberikan banyak kenikmatan kepada hamba. Engkau uji hamba sedikit saja. Hamba sudah tidak kuat. Hamba sudah menyalahkan orang lain. Hamba sudah menyalahkan dan bahkan bersuudzon kepadamu, berburuk sangka kepadamu. Maafkan hamba ya Rabb. Ampuni hamba atas kesalahan-kesalahan hamba. Ampunin pasangan hamba. Hamba menyadari bahwa mereka adalah milik kami. Ya Allah, mulai detik ini ya Allah, hamba ingin senantiasa ridho menerima segala takdirmu, segala ketentuanmu. Sembuh nggak sembuh ya Allah, sakitku ini, kuserahkan semua kepadamu. Maafkan hamba ya Allah. Maafkan hamba. Baik, tarik nafas Bapak Ibu, tarik nafas. Lepaskan. Tarik nafas lagi. Lepaskan. Tarik nafas lagi. Ucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Silahkan cek Ibu yang sakit di mananya, silahkan dicek. Silahkan Ibu dicek, ada yang sakitnya berkurang? Belum. Mending berkurang sakitnya. Iya. Bukan salah bantal Bu ya. Jadi jangan salahkan bantalnya. Jaga ringan Bu ya. Nanti Ibu ikutin lagi ya. Ibu ikutin lagi, istighfar lagi, ingat-ingat apa lagi, emosi yang selama ini mengganjal, kes lagi Bu. Ya. Terima. Bahasa apa aja nggak apa-apa Bu. Bebas. Yang jelas kita sakit hati terima. Kita sakit pusing, migrain kita terima. Terima dulu, jangan dibantah. Ya. Terima, kemudian kita kalau berhubungan dengan manusia, kita maafkan. Kemudian serahkan ya ketenangan hati dan kesembuhan fisik kepada Allah. Itu aja. Ya. Karena kalau kita nggak menerima, kita akan stres. Kalau stres itu berarti kita melepaskan hormon adrenalin. Ya, semakin menumpuk, ya, itu akan semakin melemahkan. Ya. Jadi ada ilmu kinesiologi. Itu bisa dipraktekkan Bu. Saat ini, ya, saat kita ada emosi negatif, ilmu kinesiologi itu tubuh kita akan lemah. Saat tubuh kita lemah, maka virus, bakteri akan mudah masuk. Ya, kita nggak bisa menghindari bakteri, kita nggak bisa menghindari virus. Yang bisa kita lakukan adalah bagaimana kita menguatkan imunitas tubuh kita. Salah satunya adalah dengan tadi, ya, kita melepaskan hormon-hormon atau emosi-emosi negatif. Ya, baik, itu mungkin Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Nanti kalau ada pertemuan lagi, insya Allah kita akan membahas terkait dengan pola hidup, dan itu akan terinspirasi dan kita praktekkan di pas pengobatan akhir zaman. Insya Allah mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.